Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Pengembangan Produk Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Astrini Padapi, SPT MSI. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah, NIM 09105809200011, semester 7, Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sedenteng Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Definisi kemitraan dan jejaring. Di era globalisasi, kesuksesan dalam bisnis sangat penting untuk mencapai kondisi di kehidupan yang lebih baik. Kesuksesan sering dikaitkan dengan keberhasilan bisnis dan keberhasilan organisasi. Di era modern, kesuksesan dalam bisnis seringkali dikaitkan dengan kesuksesan organisasi. Kemitraan juga dikenal sebagai kemitraan adalah suatu bentuk kolaborasi antara dua pihak yang memberikan kontribusi untuk hasil yang lebih baik. Jaringan adalah proses aktif yang membangun dan memperkuat hubungan produktif antara individu dan organisasi. Dalam organisasi, jaringan melibatkan pemeliharaan, pengembangan, dan pengintegrasian kapabilitas mitra dan mitra terpilih untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan kemitraan. Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara penggunaan kecil dan pengguna menengah atau besar, yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar. Kemitraan akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan adalah kondisi ideal untuk mencakup peningkatan usaha kecil dan masyarakat, peningkatan sumber daya keuangan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor wilayah dan nasional, peningkatan kinerja pekerjaan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pola-pola kemitraan. Banyak program pemerintah dan pola-pola kemitraan yang dibuat demi usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan usaha kecil, tangguh dan modern. Usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat, dan usaha kecil yang mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. Pola-pola kemitraan tersebut antara lain: A. Kerjasama keterkaitan antar hulu sampai hilir. Pembangunan industri dasar adalah kegiatan pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis industri yang saling mempunyai kaitan yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan-kawasan industri. B. Kerjasama keterkaitan antar hilir sampai hulu. Pembangunan ekonomi melalui penerapan praktik ketenagakerjaan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat penting dalam iklim yang positif dan konstruktif, di mana perusahaan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan. Pemerintah memanfaatkan kerjasama dan asosiasi industri untuk mendorong pembangunan industri. C. Kerjasama dalam pemilik usaha. Dalam konsep kerjasama bisnis, hubungan antar perusahaan besar dan kecil melibatkan tanggung jawab bersama atau pembagian kekuasaan antara kedua pihak yang terlibat, memastikan tidak ada hak siapapun yang dilanggar atau dipengaruhi oleh pihak lain. Kerjasama usaha dalam bentuk bapak dan anak angkat adalah refleksi kesediaan pihak yang mampu atau besar untuk membantu pihak lainnya yang kurang mampu atau kecil, pihak yang memang memerlukan pembinaan. Kerjasama usaha dalam bentuk bapak angkat sebagai pemodal venture, pola inti plasma, subkontrak, pola dagang umum, waralaba, dan keagenan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membangun jejaring kemitraan. Untuk membangun jejaring kemitraan atau networking, diperlukan prasyarat nilai-nilai pokok bagi keberhasilan networking yang dapat digambarkan sebagai berikut. A. Identifikasi atau pemetaan objek mitra fasilitator adalah identifikasi utama dan usaha beserta lembaga dan organisasi yang seringnya bisa diajak bermitra baik di wilayah kerjanya dan luas. B. Menggali informasi identifikasi dan pemetaan
keutuhan adalah menggali informasi tentang tujuan organisasi, ruang lingkup pekerjaan, visi misi, dan sebagai jaringan kemitraan. C. Menganalisis informasi berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan menetapkan mana pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan untuk dihadapi. D. Penyusunan rencana kerja. Apabila beberapa pihak telah sepakat untuk bekerja sama, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerjasama. Strategi dalam membangun jejaring kemitraan. Dalam membangun strategi kemitraan dapat dilakukan dengan panduan berikut. Membangun jejaring bukan sekedar bertukar kartu nama dan berkenalan. Jika sebagian besar orang merasa kurang berhasil membangun jejaring kerja atau networking karena mereka hanya berkenalan atau bertukar kartu nama, berikut adalah keuntungan menjadi pendengar yang baik. Kita akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam kesempatan pertemuan singkat tersebut. Misalnya, mendapatkan informasi tentang keluarga, kelompok mereka, masalah usaha dan kemajuannya, serta pribadi mereka jalankan saat ini. Hal ini sangat penting guna memberikan perlakuan yang paling tepat, dan sisi lain mereka juga terkesan pada diri kita sebagai penyuluh. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.